Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan pertama ini saya akan sampaikan terkait dengan aturan perkuliahan kita terkait dengan mata kuliah fitofarmaka ya. Di mana di semester antara ini fitofarmaka diselenggarakan, namun di dalamnya ada yang memang mengambil baru dan juga ada yang lama ya, artinya mengambil kembali. Nah, ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena perkuliahan Fitofarmaka ini khusus semester antara ini sistemnya sedikit berbeda ya dengan perkuliahan reguler, di mana di semester antara ini dalam 1 minggu kita harus menyelenggarakan 4 kali pertemuan. Dan kemudian minggu depan ya, di pertemuan akhir di minggu depan itu sudah langsung UTS. Jadi begitu cepatnya perkuliahan untuk Fitofarmaka. Namun ya, untuk berbagai komponen perkuliahan Fitofarmaka ini tetap sama gitu. Jadi komponennya ada komponen hal-hal lain yang tetap sama. Tentunya ini perlu kita sampaikan gitu ya untuk Anda supaya tetap fokus pada saat perkuliahan Fitofarmaka ini sehingga Anda bisa mendapatkan pemahaman yang baik dan juga nilai terbaik seperti itu ya. Baik, saya akan coba sampaikan dulu terkait dengan aturan perkuliahan kita. Untuk dosen pengajarnya karena satu kelas jadi hanya saya sendiri gitu ya, Indra Taufik Maulana. Kemudian untuk proses pembelajaran di sini sama sebenarnya ada tatap muka, ada tugas, diskusi, kuis, belajar mandiri, forum dan latihan soal. Nah, untuk tugas, kemudian diskusi, kuis gitu ya, kemudian ada forum, ini semua diselenggarakan melalui e-kuliah. Jadi ada yang kita selenggarakan tatap muka, ada yang diselenggarakan melalui e-kuliah. Nah, di mana melalui e-kuliah ini berarti Anda setelah paginya misalkan mendapatkan materi, maka malamnya Anda mencerna kembali materi tersebut gitu ya dengan mengisi forum. Kemudian ada latihan soal yang juga ini diselenggarakan melalui e-kuliah sehingga dalam 1 minggu ini Anda fokus gitu ya dalam memahami materi terkait dengan fitofarmaka ini. Eh, ya ini sistemnya saya rasa memang agak terburu-buru ya, namun ya karena ini sudah merupakan aturan jadi mau tidak mau kita selenggarakan ya, kita ikuti begitu ya. Baik, kemudian ini adalah untuk sistem penilaian. Nah, untuk sistem penilaian ada UTS, ada UAS, kuis, tugas dan sebagainya. Kalau Anda perhatikan UTS UAS ini adalah 70% ya. Jadi 70% dan 30%-nya itu ada di keaktifan. Nah, kenapa gitu ya keaktifannya tidak kita hilangkan? Karena keaktifan ini justru akan membantu Anda dalam pemahaman tugas gitu ya dan membantu Anda untuk mengkatron nilai. Jadi ada mahasiswa yang misalkan UTS UAS-nya itu nilainya 40 misalkan tidak lulus tapi karena dia rajin mengisi kuis, tugas, keaktifan, forum dan sebagainya, akhirnya mahasiswa tersebut justru malah lulus. Atau mahasiswa nilainya 70 tapi karena aktif gitu ya, maka justru mencapai nilai A gitu ya, yaitu 80. Kenapa? Karena ada bantuan dari non apa namanya itu ya, non UTS dan UAS, yakni keaktifan. Jadi nilai keaktifan ini tetap saya selenggarakan ya. Nah, kemudian untuk absensi ini ada 2 ya. Jadi ada absensi nanti di kelas, di mana absensi ini kita panggil satu persatu dan ada absensi di form kehadiran. Ini absensinya nanti ada yang diedarkan. Nah, jadi untuk absensi di kelas ini nanti seperti yang biasa kita lakukan ya, kita panggil satu persatu mahasiswanya, ketika menyatakan hadir maka itu dianggap hadir. Dan untuk mahasiswa yang terlambat hadir di kelas nanti, maka mahasiswa tersebut nanti masih tetap bisa ikut kuliah, masih bisa mengisi absensi seperti itu ya. Nah, jadi nanti ada 2 absensi di situ. Dan kemudian untuk aturan lain, nah ini karena kita kuliahnya nanti tatap muka di kelas, maka Anda tidak diperkenankan ya menggunakan kaos oblong ya. Jadi kita utamakan adab pada perkuliahan ini ya. Jadi silakan Anda menggunakan kaos berkerah, baju berkerah ya, bisa kemeja gitu ya, polo dan sebagainya, namun tidak menggunakan kaos oblong ya, dan menggunakan sepatu tentunya ya. Nah, kemudian selalu mengisi absensi ya di kuliah. Absensi ini
Mungkin nanti tidak ada di e-kuliah, nah nanti kita ganti dengan absensi yang nanti diedarkan langsung di kelas ya. Jadi itu juga Anda isi, jadi jangan sampai ada yang terlupa dan kemudian hadir selalu tepat waktu supaya nanti nilai kehadirannya 100%. Dan mahasiswa apabila tidak hadir saat perkuliahan ini maka dianggap tidak hadir ya. Ada forum perkuliahan yang nanti harus diisi, ini tidak harus diisi di apa namanya tuh, di saat kuliah, jadi bisa diisi malamnya gitu ya. Nanti saya akan coba akomodir gimana caranya supaya Anda bisa mengisi tugas, forum, latihan soal gitu ya, dengan waktu yang mepet ya. Nanti kita akan coba siasati ya. Kemudian tugas itu nanti kan tetap ada, tapi tidak ada tugas tambahan. Jadi misalkan ada mahasiswa yang nilainya kurang misalkan, "Pak, saya kan besok mau sidang, nilai saya masih kurang," gitu ya. "Tolong dong Pak, saya berikan tugas tambahan." Nah, saya tegaskan lagi di sini kita tidak ada tugas tambahan ya. Kerjakan aja tugas yang ada, nggak usah minta-minta tugas tambahan gitu ya. Dan, remedial ini hanya diberikan kepada mereka yang berhak ya. Nah, saya harapkan ini tidak muncul ya, "Pak, kenapa nilai saya D atau E?" Gitu ya. Ini saya sering temukan, nih ada mahasiswa yang sering protes ya, tentang nilai tanpa dia mengevaluasi dirinya sendiri. Nah, ini sering saya temukan ya. Alangkah baiknya ketika Anda misalkan, dapat nilai yang kurang baik, coba Anda evaluasi dulu, apa masalahnya? Jangan-jangan permasalahannya adalah ada di diri kita sendiri. Contoh misalkan, "Pak, nilai saya kenapa ya D atau E? Padahal kan saya sering isi kuis, sering isi tugas, forum," itu ya. Eee, nah, ketika saya cek langsung gitu ya, profil mahasiswa tersebut terkait dengan perkuliahan yang saya ampu ini, ternyata ketika diperiksa seluruh komponen nilai ya untuk kuis, tugas itu tidak dikerjakan sempurna. Dari 5 tugas hanya dikerjakan satu, dari 5 kuis dikerjakan satu, itu pun nilai kuisnya juga jelek, dari latihan soal tidak pernah diakses dan sebagainya. Bahkan UTS UASnya pun imbas gitu dari sikap mahasiswa tersebut. Ya ini di bawah 50 bahkan ada yang di bawah 40. Nah, kalau seperti itu gimana caranya kita bisa katron nilai jadi C? Padahal manusia tersebut juga tidak mau gitu ya mengupayakan dirinya sendiri. Maka mohon maaf yang seperti ini ya saya, blak-blakan aja ini nilainya. Biasanya kalau Mas sudah tahu, "Oh baik Pak," ini seolah-olah ada mahasiswa yang sengaja memancing. Barangkali nih dosennya, dia nggak aware nih dengan, profil saya, nggak ini. Nah hati-hati ya, karena, Anda yang seperti itu keseringan misalkan nanti biasanya nanti akan dicap, "Wah ini mahasiswanya, eee" bermasalah nih, artinya bermasalah itu udah tahu dia sendiri yakin nilainya itu nggak mungkin dapat nilai bagus, tapi dia coba-coba gitu ya. Nah, biasanya untuk beberapa dosen ada yang, "Ya udah kamu karena nanya dan kamu sendiri padahal tahu nilainya kayak gini, udah saya E-kan. Dari D jadi E misalkan, atau dari C jadi E." Ada yang seperti itu gitu ya. Jadi hati-hati. Anda mawas diri dulu, Anda ketahui bahwa nilai Anda dapat sekian itu karena apa. Ya, kecuali kalau memang Anda UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, semua dikerjakan nilainya jelek. Nah, Anda berhak bertanya ya. Karena barangkali ada sering pernah terjadi ya, pada saat pengisian itu gejlok nilainya. Jadi yang, mahasiswa nilainya bagus jadi jelek. Kenapa? Karena dia terimbas karena gejlok nilai gitu. Nah, ini, kalau Anda merasa Anda dirugikan silahkan, nggak masalah, terbuka untuk protes. Tapi kalau Anda yang nilainya sendiri udah jelek, ya, di UTS UAS jelek, kuis tidak mengerjakan, tiba-tiba bertanya, "Kenapa nilai saya D ataupun E?" Nah, itu sekali lagi hati-hati ya. Baik, berikutnya, Pak, apakah ada tugas tambahan untuk memperbaiki nilai saya yang kurang? Nah, ini banyak ya mahasiswa yang bertanya seperti ini, gitu. Karena dia merasa nilai saya, aduh kalau tugas kemarin saya kerjakan gitu ya, maka saya harusnya dapat nilai bagus. Tapi sayang sekarang tugasnya, tidak saya kerjakan. Barangkali kalau saya minta mungkin dosennya mau ngasih ya, gitu. Nah, "Pak, tolong Pak berikan saya waktu sampai jam 12 saya rela, saya akan mengerjakan semua tugas yang diberikan." Lah, kita berikan waktu dalam beberapa hari aja tidak dikerjakan, apalagi cuman dalam waktu jaman gitu ya, 1 jam untuk mengerjakan tugas itu sangat tidak mungkin. Jadi aneh gitu ya, ada tugas reguler yang waktunya lenggang saja tidak dikerjakan, apalagi tugas tambahan ya.
Nah, Pak, saya lupa absensi, saya lupa mengerjakan kuis, saya lupa mengumpulkan tugas. Nih hati-hati ya. Sering mengatakan mahasiswa lupa gitu ya melakukan ini dan itu. Nah, eh, untuk perkuliahan di semester antara ini, nah kita agak ini ya, agak sedikit waktunya mepet gitu ya. Nah, sehingga mungkin nanti kita akan coba siasati gimana caranya supaya Anda tidak lupa ya. Kemudian ada juga, "Pak, saya tidak bisa ikut UAS, padahal kan saya selalu isi form dan isi absensi di kuliah." Nah, kalau halnya seperti ini gitu ya, ini biasanya dulu terjadi pada saat di Zoom meeting. Nah, jadi mahasiswanya absensi terus, tapi ternyata mahasiswa tersebut tidak pernah ikut Zoom meeting. Tapi karena kita tatap muka, insya Allah hal ini bisa kita hindari ya. Tapi tetap hati-hati, absensi berlaku 80% untuk keikutsertaan UAS ya. Dan nanti yang menilai bukan lagi dosen yang bersangkutan, tapi langsung dari fakultas, dari bagian akademik. Jadi kalau dosen mah hanya menilai absensi saja, materi kuliah saja, tapi untuk absensi nanti yang berhak mahasiswa yang ikut UAS dan pun tidak itu fakultas yang menilai. Dan Pak, saya semester ini mau lulus, apakah ada kebijaksanaan terkait nilai, karena nilai saya D dan sebagainya. Kebijaksanaan saya berlaku untuk semua mahasiswa, ya bukan hanya mahasiswa yang akan lulus, tapi semua mahasiswa yang ikut materi perkuliahan. Jadi semua kebijaksanaannya sama. Jadi tidak ada mahasiswa yang dianak emaskan gitu ya, anak perakan, anak perunggung gitu nggak ada ya. Semuanya mahasiswa adalah anak emas, semuanya sama, semua mahasiswa mendapatkan kebijaksanaan yang sama. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kenapa sih Bapak ini kok dekat dengan mahasiswa ini? Berarti mahasiswa ini nanti pasti lulus nih? Nggak mungkin ya. Jadi sedekat apapun Anda dengan saya, kalau Anda memang tidak lulus ya tidak bisa lulus. Tapi kalaupun Anda bermusuhan dengan saya, kalau Anda nilainya bagus, lulus ya lulus gitu. Artinya semua sama ya. Tapi insya Allah lah ya nggak ada yang bermusuhan ya. Kalau dekat semua sama ya, kita sama-sama dekat begitu ya. Kenapa? Karena yang namanya perkuliahan ini adalah simulasi bagaimana kita bersikap dalam sebuah kehidupan yang nyata. Dan kemudian hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai kita menyesal di akhir ya. Jangan sampai kita ini leha-leha di awal, ketika menjelang akhir tiba-tiba teman-teman Anda lulus dan Anda sendiri nggak lulus gitu ya. Ini pastinya penyesalan itu akan selalu muncul seperti itu. Oke, ini adalah capaian pembelajaran kita, jadi sama dengan perkuliahan reguler, ya, di mana CPMK pertama saya mengharapkan Anda mampu menjabarkan sejarah perkembangan obat tradisional, kemudian tahapan pengembangan obat tradisional, serta konsep fitoterapi berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kemudian di CPMK kedua, ini mahasiswa mampu menjabarkan kelebihan dan kekurangan obat tradisional, ya, di mana obat tradisional sendiri itu bersumber dari bahan alamiah. Katanya sih aman dari efek samping. Nah, katanya ya, tapi benar enggak gitu. Nah, katanya sih obat tradisional ini lebih baik dari obat kimia, katanya. Tapi betul enggak gitu. Nah, kita coba bahas secara ilmiah gitu. Ya, benar enggak nih obat tradisional itu aman? Kalau obat tradisional itu atau bahan herbal itu aman, lantas kenapa ganja tidak boleh digunakan? Kenapa kecubung itu masuk red list? Gitu ya. Jadi kita coba bahas secara ilmiah, artinya secara intelektual kemahasiswaan. Kemudian di CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjabarkan terkait ragam etnomedicine di Indonesia. Etnomedicine, etno, etnis, berdasarkan satu kesukuan gitu ya dalam hal pengobatan. Ada nggak sih di Indonesia itu? Banyak ya. Anda sendiri mungkin pernah mengalami ya ketika naik gunung, tiba-tiba Anda kakinya terluka gitu ya, tiba-tiba ada teman yang dia membawa daun, kemudian getahnya dioleskan ke luka tersebut. Nah, itu udah etnomedicine hal-hal seperti itu ya. Kemudian juga menjelaskan aspek saintifikasi jamu. Ada istilah saintifikasi jamu, mensaintifikkan jamu. Seperti apa itu nanti kita akan bahas. Di CPMK keempat kita akan bahas, kita harapkan mahasiswa mampu menjabarkan terkait dengan tahapan pengembangan obat tradisional. Jadi pengembangan obat tradisional itu tidak langsung saya tahu bahan ini berkhasiat obat, saya jadikan langsung jadi tablet kita jual. Nggak bisa seperti itu gitu. Ketika berhubungan dengan obat, maka ada aspek-aspek hukum, ya legal etik yang perlu diterapkan. Pertama, dalam hal aspek uji praklinisnya, uji klinisnya. Selain itu, bahannya harus terstandar dan lain sebagainya. Ya,
Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Kemudian di PMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengobatan dengan menggunakan tanaman sebagai obat, meliputi aspek homeostasis tubuh, patofisiologi, dan sebagainya. Di sini kita membahas terkait dengan fitoterapi. Fitoterapi ini adalah suatu proses terapi, ya, proses pengobatan dengan menggunakan tanaman. Nah, ada hal yang berbeda terkait dengan metode pengobatan tradisional dengan pengobatan menggunakan senyawa kimia. Kenapa? Kalau pada pengobatan fitoterapi gitu ya, ada konsep yang kita usung, di mana di konsep tersebut bahwa di fitoterapi ini bukan tanaman yang mengobati, yang menyembuhkan, gitu. Tapi tanaman itu membantu mempercepat penyembuhan. Nah, sedangkan di konsep pengobatan-pengobatan modern dengan obat-obat kimia, ya, konsep pengobatannya bagaimana? Di mana mereka itu menghilangkan gejala yang muncul. Jadi kalau seandainya orang diabetes, gejalanya adalah pusing karena apa? Karena gula darahnya naik, maka gula darahnya diturunkan. Itu obat kimia. Gitu. Nah, kalau di obat tradisional gitu ya, gula darahnya mungkin tidak langsung diturunkan. Apa yang dilakukan? Maka misalkan memperbaiki sel beta pankreas, membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Sehingga ketika selnya baik kembali, maka gejala akan hilang dengan sendirinya. Nah, itu konsep yang berbeda ya. Jadi kita akan sedikit bahas di sini. Kemudian di CPMK ke-6, mahasiswa mampu memahami terkait dengan aspek CPOTB. Ya. CPOTB itu berlaku untuk semua industri obat tradisional dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada yang menerapkan CPOTB penuh, ada yang CPOTB bertahap. Nah, kita akan bahas nanti. Dan di CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjabarkan terkait peraturan industri obat tradisional di Indonesia, dari mulai penggolongan obat tradisionalnya, perbedaan setiap golongan industrinya, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas ini ya. Dan yang CPMK 8, nah ini saya agak ragu ya apakah kita bisa menerapkan ini, di mana mahasiswa memiliki kemampuan mempresentasikan terkait hasil studi pustaka secara rinci. Di perkuliahan reguler kita adakan namanya adalah apa namanya itu tugas yang sifatnya studi literatur, kemudian dipresentasikan secara online. Karena kita waktunya mepet, namun saya berikan tantangan deh gitu ya kepada mahasiswa di CPMK 8 ini nanti, di mana tantangannya untuk tugas presentasi ini tidak masuk ke poin penilaian reguler, tapi poin penilaian khusus. Artinya, mahasiswa yang mampu mengerjakan ini, maka dia dapat tambahan poin dari 100%. Jadi, tadi kan ada 100% tuh total ya, untuk tugas, kuis, UTS, UAS gitu ya. Plus tugas presentasi, kurang lebih 5%, jadi 105% poin Anda. Jadi Anda dapat tambahan poin yang cukup banyak gitu ya, sehingga ini bisa membantu Anda dalam meraih nilai. Tapi tugasnya sekali lagi ini adalah tugas tantangan. Bagi Anda yang tidak mengerjakan, mungkin tidak masalah. Ya. Bagi Anda yang mengerjakan, Anda akan mendapatkan poin khusus. Nah itu ya tantangannya. Kenapa? Ya karena waktu kita yang memang singkat, sehingga saya pun tidak bisa membanding Anda gitu ya dengan tugas presentasi ini. Kenapa? Karena untuk presentasi ini di semester reguler biasanya kita berlakukan 2 minggu. Jadi 2 minggu Anda persiapan mencari materi, Anda lakukan resume, kemudian Anda presentasikan hasilnya secara online. Nah kalau ini kan waktunya mepet banget ya. Anda cuma dikasih waktu hanya 1 hari, itu agak berat gitu ya. Tapi bagi Anda yang mampu, kenapa enggak? Silakan. Makanya tugasnya adalah tugas yang sifatnya itu adalah tantangan, challenging, ya. Oke. Materi perkuliahannya didasarkan pada capaian pembelajaran yang tadi, gitu ya. Pertama nanti ini adalah kontrak kuliah kita di hari pertama ini, dan besok kita akan masuk ke materi perkuliahan. Jadi hari ini kita nggak ada materi kuliah ya, kita hanya membahas terkait dengan kontrak kuliah saja. Nah, untuk materi perkuliahan besok kita akan mulai dari penggolongan fitofarmaka, sejarah perkembangannya, dan juga konsep dasar fitofarmaka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita akan bahas besok ya. Itu juga bahasan besok kita selenggarakan secara online, mohon maaf ya, karena waktu yang mendadak ya, sehingga kita baru bisa melakukan pertemuan tatap muka itu di hari Rabu ya. Dan kemudian ada manfaat, keamanan, dan efektivitas penggunaan obat tradisional. Nah, ini juga kita akan selenggarakan di hari ketiga, ini kita akan ke tatap muka insya Allah.
di minggu hari keempat ya terkait manfaat keamanan efektivitas operasional, tapi dari sisi efek samping ini juga akan kita bahas di hari Kamis ya. Kemudian ada etnomedicine dan saintifikasi jamu, ini kita akan bahas minggu depan. Kemudian ada pengembangan tanaman obat menjadi obat tradisional, ini juga kita akan bahas minggu depan. Dan sampai ke uji klinis, setelah itu kita lakukan UTS. Nah, mungkin di etnomedicine kita akan selenggarakan secara kuliah ya, khusus etnomedicine kita akan selenggarakan secara kuliah, tapi yang lainnya kita akan selenggarakan secara tatap muka di kelas. Dan setelah UTS di minggu ketiga ya kita akan bahas fitoterapi. Jadi fitoterapi ini ada 4 pertemuan. Jadi 1 minggu full kita bahas fitoterapi. Dan kemudian pertemuan kelima itu ada CPOTB, ini kita akan bahas secara kuliah ya. Kemudian ada registrasi obat tradisional dan produk IOT. Kemudian ada makalah kajian fitoterapi. Ini sebenarnya masuknya itu adalah ke tugas presentasi. Jadi di pertemuan terakhir itu ada challenge ya. Challenge terkait dengan silakan Anda melakukan membuat suatu file presentasi ya. Dan berikutnya adalah UAS, kemudian nanti akan ada penilaian. Ini tugas dari fakultas ya. Jadi baik di perkuliahan reguler maupun di semester antara saya tetap harus sampaikan terkait dengan visi dan misi dari fakultas, yakni menjadi fakultas yang mandiri, maju dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengaplikasian MIPA berdasarkan nilai-nilai Islam ya. Misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran MIPA serta aplikasinya untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai mujahid, mujtahid, dan mujadid. Berikutnya melaksanakan penelitian MIPA yang inovatif bagi kemaslahatan umat. Dan berikutnya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Ya. Dan ini adalah visi dan misi Prodi Farmasi. Ini saya rasa harus Anda pegang ya, karena menjadi pegangan Anda ketika Anda nanti akan lulus ya. Yakni program studi farmasi Epidemiologi ini menjadi program studi farmasi yang berorientasi pada bahan alam berdasarkan nilai Islam dan terkemuka di ASEAN pada tahun 2030. Jadi berorientasi pada bahan alam. Artinya orientasi pada bahan alam ini berarti pada setiap materi perkuliahan kita berupaya memanfaatkan gitu ya, atau meningkatkan peran kita sebagai seorang farmasi dalam memanfaatkan bahan alam. Tentunya gitu ya, ini bukan berarti penelitiannya harus bahan alam. Semuanya masuk KBK bahan alam, bukan seperti itu ya. Tapi pemanfaatan bahan alam ini ditinjau dari beragam aspek. Pertama dari aspek misalkan Anda tugas akhir di farmastika misalkan ya, Anda membuat tablet, tapi tabletnya itu bagaimana caranya kita misalkan memberikan solusi terkait adanya permasalahan pembuatan tablet bersumber dari bahan alam. Atau misalkan Anda mencari alternatif bahan baku ya yang nanti akan menjadi substitusi gitu ya bahan baku yang sudah ada misalkan ya dan bersumber dari bahan alam. Nah, bisa seperti itu. Jadi macam-macam ya. Tidak harus Anda penelitiannya di bahan alam. Misinya menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan kefarmasian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam berlandaskan pada nilai Islam dengan didukung oleh sumber daya yang kompeten. Ya, nilai Islam itu apa sih maksudnya gitu ya? Apakah harus disertai dengan hadis, ayat-ayat Al-Quran? Bukan ya. Artinya berlandaskan pada nilai Islam itu nilainya. Artinya gini, ketika kita mengembangkan suatu bahan alam, maka di situ ada aspek kehalalan. Ini kan nilai-nilai Islam tuh kehalalan itu ya. Ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi hai manusia makanlah makanan di bumi yang halal dan thayyib, yang baik gitu. Artinya nilai Islam muncul di situ, halal. Berarti obat juga harus halal. Gimana caranya? Gitu ya. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan berkesinambungan serta menghasilkan karya ilmiah bermutu yang berorientasi pada pemanfaatan bahan alam dan berlandaskan prinsip kehalalan. Itu sudah mulai muncul ya. Ketiga, bersinergi dengan masyarakat melalui penerapan hasil penelitian melalui pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan nilai Islam. Dan terakhir, menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan asas kerjasama yang saling menguntungkan dengan berlandaskan nilai Islam. Jadi ini adalah visi dan misi dari Prodi Farmasi. Ini adalah pustaka acuan. Jadi sebenarnya banyak pustakanya ya. Saya tidak menerapkan hanya satu pustaka. Silahkan nanti Anda cari ya pustaka-pustaka ini. Dan saya rasa itu dulu ya untuk perkenalan kita terkait dengan fitofarmaka ini. Insya Allah
hari Rabu ya kita akan tatap muka langsung ke materi ketiga ya. Materi terkait dengan bagaimana pemanfaatan bahan alam ya, ditinjau dari aspek keamanannya ya dan sebagainya. Baik, saya rasa itu yang bisa kita bahas untuk sesi pertemuan pertama ini dan insya Allah besok kita terselenggarakan masih online ya melalui e-kuliah. Jadi saya akan simpankan materi-materinya dan silakan nanti Anda bahas ya. Silakan Anda pahami ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum itu ya, mohon maaf ya. Silakan nanti ada satu forum, di mana forum ini terkait dengan pertanyaan seputar mata kuliah yang Anda ikuti di semester antara ini. Saya ingin melihat eh, mata kuliah apa saja yang Anda ambil di semester antara ini, supaya nanti saya juga bisa meninjau kira-kira eh, ketika misalkan dalam satu hari ada 4 mata kuliah Anda ikuti, terus gitu ya, maka tentunya di situ saya akan coba menimang terkait dengan pelaksanaan tugas, kuis, dan sebagainya ya. Jadi mohon nanti di forum Anda isikan mata kuliah apa saja yang Anda ambil di semester antara ini, kemudian jadwalnya hari apa dan jam berapa saja. Itu ya. Jadi mohon nanti diisi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.